kita arahkan pada cuekan yang lainnya, ini ataupun di sini ataupun di sini. Pokoknya tidak boleh yang ada kaitannya pada lubang yang ini. Kayak gini. Nanti kalau kayak gini guys, pemasangannya kurang akurat ataupun kurang bagus. Karena nanti datang partikel oli yang kotor nempel di sini. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan ini kami di sini akan membahas mengenai kefungsian filter rotary centrifuger yang ada pada poros kruk as ini. Jadi di sini langsung aja kita buka apakah dalam saringan centrifuger ini ada kotoran oli atau tidak. Jadi di sini langsung aja kita lihat sama-sama, guys. Jadi di sini ada sedikit kotoran partikel oli yang kotor ini. Nah, jadi kenapa kotoran oli ini ada menempel di sini? Jadi apa kefungsiannya dalam saringan centrifuger? Jadi guys, di sini kami akan menjelaskan. Jadi di sini itu ada kruk as. Jadi ini ujung kruk as, masuknya oli, kemudian keluar lewat titik lubang yang ada di sini. Ini ada titik lubangnya kelihatan. Kita geser sedikit kameranya. Nah, masuk oli dalam ujung kruk as ini, kemudian keluar lewat titik lubang yang ada di sini. Kenapa bisa keluar? Kenapa nggak harus masuk langsung ke setang seher? Jadi kefungsiannya di saat mesin itu dinyalakan, ini berputar sekencang mungkin, kemudian oli naik lewat jalur pompa oli ini, keluar dari sini, kemudian masuk di tutup cangkang mesin yang ada di sini. Pasangannya ya, ini dan di sini. Kemudian setelah itu keluar lewat di sini. Pasangannya ada di ujung kruk as yang di sini. Masuk ini jalur olinya, kemudian keluar masuk ke ujung kruk as yang di sini. Jadi karena mesin itu berputar sekencang mungkin, oli yang masuk di sini karena ada gaya putar, jadi oli itu tekanannya keluar kayak gini, keluar sekalian dengan partikel kotoran oli. Jadi kenapa partikel kotoran oli ini menempel di sini? Karena lebih berat gaya tekanan partikel ini ketimbang oli. Jadi maka dari situlah partikel kotoran oli ini nempel di sini, sehingga oli murni bersih masuk ke setang seher. Jadi di sini kami akan melanjutkan pembahasan kefungsian filter rotary centrifuger ini. Biar lebih jelas, ini bautnya kita buka dulu.
telah kita lakukan. Kemudian kita copot dulu ring yang ada di sini, ring matahari. Nah, di sini ada titik lubang. Kita zoom dulu biar kelihatan. Di sini ada titik lubang. Ini kurang tepat pemasangannya karena di antara cuekan yang 4 ini ada kaitannya pada lubang yang kedua ini. Kita buka dulu biar jelas kelihatannya. Yang kita buka adalah kopling ganda ataupun sepatu ganda. Ini sepatu gandanya telah kita buka. Jadi di sini kefungsiannya, kita lanjut untuk pembahasan penjelasannya. Masuk oli pada ujung krok as ini karena putaran mesin maksimal kencang, jadi oli itu keluar lewat sini. Kemudian setelah keluar lewat sini, oli itu membawa kotoran. Jadi kotoran itu nempel di sini pada dinding sepatu ganda. Sudah nempel di sini, sedangkan oli yang bersih itu masuk lagi pada titik lubang ini. Nah, masuk di ujung krok as, keluar, kemudian telah disaring oleh filter sentrifuger, masuk pada titik yang kedua ini, kemudian oli baru masuk ke setang seher. Nah, kayak gitu Mas Bro. Jadi itulah kefungsiannya. Kemudian ini keretanya kayaknya masih berurusan bongkar, mungkin baru beberapa bulan. Kemungkinan lebih banyak lagi kotoran di sini jika motornya ada pemakaian sekitar 3 tahun. Nah, jika teman-teman ada memiliki motor Supra, Revo Absolute, Supra X125, Grand, itu sama kefungsian filter sentrifuger. Jadi ini harus dibersihin. Jika tidak dibersihin, ini akan menebal karena banyak tumpukan kotoran oli. Kemungkinan besar akan terhambat masuknya oli ke dalam ke titik lubang kedua, sehingga tidak ada pelumas di bagian setang seher. Jadi di situ akan mengakibatkan kerusakan fatal pada bagian setang seher, khususnya mesin sepeda motor Anda. Jadi masalah pemasangannya di sini akan kami bahaskan dan kami jelaskan. Ini ada titik lubang, ikuti arah cuekan yang ada di sini. Kayak gini pemasangannya. Ini udah tepat. Kurang tepat, mungkin ini sudah KW punya. Kalau yang original lebih tepat. Nah, posisinya kayak gini. Jadi masangnya kayak gini. Kalau kayak gini boleh juga, tetapi oli nanti lama kelamaan kurang maksimal masuk di bagian setang seher. Karena kenapa? Karena banyaknya tumpukan partikel kotoran oli ini nempel pada dindingnya di sini. Karena terlalu banyak memenuhi dinding ini, kemudian melaju nempelnya di sini. Kalau pemasangannya kayak gini, maka lubang yang titik yang kedua ini akan terhambat dengan jalur pompa oli ataupun tidak bisa masuk oli karena terhambat dengan kotoran oli ini. Maka dari situ diharuskan pemasangan yang terbaiknya kayak gini. Nah, ini kan putaran mesin maksimal. Kemudian walaupun ada kotoran partikel oli yang ada di sini, misalnya kayak gini, tetapi partikel tersebut akan terbuang kayak gini. Nah, karena kenapa terbuang? Karena ada celah cuekan ini. Kalau di sini di dinding ini tepat pemasangannya, maka kotoran partikel saringan oli ini tidak bisa keluar karena ada dindingnya. Kalau di sini tidak ada dindingnya.
Nah, kemudian di sini ada enggak, ini ada cetakannya tidak rata, ini agak timbul, kemudian ini agak dalam. Jadi di setiap pemasangan ring, mana ring kita? Nah, pemasangan ring mataharinya di sini kayak gini. Nah, kayak gini ada celah bisa keluar kotoran yang ada di sini. Jadi tidak terimpit dia kayak gini. Kalau seandainya ini rata, maka akan terimpit. Jadi kemungkinannya tidak ada. Maka dicetaklah teknik mesin itu ada timbul, ada dalamnya, supaya kotoran oli itu bisa keluar lewat sini langsung di sini. Jadi nggak ada hambatan pada ring mataharinya. Oke. Kemudian tahap pemasangan yang kedua, jika telah memasang kayak gini, pastikan slip pengunci pada ring matahari ini tidak boleh dipasang sembarangan seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh pemasangan seperti ini. Kalau sepi pemasangan seperti ini, maka partikel kotoran oli itu akan terhambat dengan pengunci ini. Jadi pemasangannya ini kan ada 4 cuekan, 1 2 3 dan 4. Jadi arahkan pemasangannya kayak gini. Ini baru tepat untuk pemasangan sepatu kopling dan kefungsian filter rotary centrifuger. Jadi di setiap mesin itu ada rahasianya, dan kami di sini akan menjelaskan kefungsian rotary centrifuger. Oke guys, sekarang filternya kita bersihin dulu, kemudian baru kita pasang kembali. Yang mana kotoran-kotoran partikel oli ini kita bersihin dulu. Oke guys, ini telah bersih, kemudian kita pasang kembali. Dan sebelum itu, pada video kami yang telah lalu ada juga kami bahas tentang filter rotary centrifuger ini, tetapi di sana itu yang mana ini telah bersih, pemasangan mesin yang telah bersih. Jadi di situ kami jelasin kurang akurat karena tidak ada bukti kotoran oli yang nempel pada sepatu dinding ganda ini. Maksud kami nempel pada dinding sepatu ganda ini. Oke, untuk pemasangannya, ini kita pastikan kalau cuekan ini harus setara pada lubang yang ada kedua ini. Yang ada pada ujung kroas ini ada lubang. Kemudian kita pastikan pemasangannya setara, cuek di antara salah satu kita pilih cuekan yang satu ini, yang cuekan ini harus setara dengan lubang yang ada pada ujung kroas ini guys. Ini kayak gini ya, di sini kelihatan telah ada kedudukannya. Ini cuekannya, kemudian ini titik lubangnya.
untuk pemasangan ring mataharinya, guys, kita bersihin dulu ring mataharinya. Oke, udah cukup bersih. Kemudian di sini seperti kami jelasin tadi ada cuikan. Jadi cuikan itu pasangnya kayak gini, guys. Kita arahkan pada cuikan yang lainnya, ini ataupun di sini ataupun di sini. Pokoknya tidak boleh yang ada kaitannya pada lubang yang ini. Kayak gini. Nanti kalau kayak gini, guys, pemasangannya kurang akurat ataupun kurang bagus. Karena nanti datang partikel oli yang kotor nempel di sini. Jadilah hambatan oli itu dengan maksimal masuk pada titik pada titik lubang kedua menuju ke setang ser. Jadi masangnya kayak gini, guys. Kemudian baru kita kasih ring outnya ataupun ring luarnya. Di sini ada baca out atau artinya itu keluar, jadi masangnya kayak gini, guys. Oke, kemudian kita pasang bautnya, guys. Jadi cara bekerja oli itu ataupun filter rotary centrifuger, masuknya oli pada ujung kroas ini keluar karena ada gaya putaran. Jadi yang ada partikel kotor pada oli itu nempel di sini. Kemudian oli yang bersih berputar masuk pada celah-celah di sini. Kemudian ada pada lubang yang kedua tadi, guys. Oke. Kemudian kita pasang. Oke. Kemudian kita kunci pengguncinya, guys. Kita dekok dikit, guys. Oke, aman, selesai. Tinggal penutup olinya, guys. Jadi di sini ada penutup filter rotary centrifuger. Kalau ini tidak kita pasang, maka rotary-nya ini hilang ataupun tidak ada, karena masuknya oli keluar tidak bisa masuk ke kroas karena tidak ada penutupan oli. Oli akan keluar bebas keluar. Guys, kita pasang dulu penutup filter rotary centrifuger, guys. Kemudian tinggal kita kunci, guys. Oke. Kalau mengunci menggunakan impact ini harus pakai perasaan, guys. Oke, guys, telah selesai sudah. Jadi di sini yang mana pada penjelasan kami dan di mana kata-kata kami yang kurang pas ataupun penjelasan kami yang kurang jelas, koreksi kami tulis dalam kolom komentar. Dan bagi guys yang menyukai video ini ataupun merasa berguna dan bermanfaat, tolong bantu kami dengan cara subscribe, like, and share. Oke, guys, cukup sekian dulu dan kami akhiri. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi, guys.